Yo mas bro, welcome back to Bojadi Bom. Apa kabar kalian semuanya? Masih bersama saya dengan Ninja RRC Loreng Truenteng teng 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 mantap jiwa. Hari ini rencananya saya mau mengetes sebuah knalpot terbaru. Ini adalah sebuah knalpot istimewa, produk lokal namun kualitasnya saya kira bagus sekali. Nanti kalian simak aja knalpot apa, rasanya gimana dan kualitasnya seperti apa. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum follow Instagram saya, silahkan di follow dulu @bojadimom. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu biar tambah banyak subscribernya. Wih, mantap jiwa. Oke, kalau udah subscribe, sekarang kita mulai pembahasannya. Ini dia knalpot yang akan saya tes di motor saya, Ninja RRC Loreng Truenteng teng teng mantap jiwa. Dan ini dia knalpot yang akan saya tes. Ini dia New GJR Kalajengking. Wih, dari namanya aja udah istimewa ya. Namanya GJR Kalajengking atau New GJR Kalajengking. Ini adalah sebuah produk terbaru, masih anget, masih baru diluncurkan. Ini dari GJR Racing. Buat kalian yang belum follow Instagram, silahkan di follow dulu. Ini dia, jebret, silahkan di follow. Kalau mau beli ya langsung di situ, itu sudah langsung sama ownernya, tinggal WA aja, pasti dibalesi. Kenapa kalajengking bang? Nanti akan tak jelaskan kenapa knalpot ini dijuluki kalajengking ketika udah terpasang. Jadi ini beda dengan yang Cobra maupun Super Cobra karena bentuknya seperti kalajengking. Itu konfirmasi dari ownernya seperti itu. Ini bahannya adalah plat galvanis 0,9, leherannya celandai, perutnya 40,5, stinkernya 28. Di sini ada emblem GJR. Sekarang kita bahas mengenai fisiknya seperti apa. Setelah itu baru pemasangan, tes check sound dan juga pengetesan di jalan dengan Ninja RR saya, si Loreng Truenteng teng teng mantap jiwa ini. Oke, dari segi finishing ini dilapisi clear, jadi terlihat lebih mengkilat, lebih mulus. Tampilannya seperti ini. Ini adalah las-lasanya. Las-lasanya itu pinggirnya biru-biru gitu loh. Jadi terlihat lebih menarik dan juga jos gandos. Terus dari segi leheran, ini leherannya bentuknya celandai, termasuknya celandai, perutnya 40,5, tentunya sudah melalui riset ya. Untuk stinger dia 28, itu konfirmasi dari ownernya seperti itu. Celandai 40,5 dan juga stingernya 28. Kalajengking, bukan Super Cobra, bukan Cobra tapi kalajengking. Mantap jiwa, beda ya. Terus dari segi ini las-lasannya, kalau dari segi karakter seperti ini, kita melihat secara teori ya. Teorinya, ketika banyak las-lasan seperti ini cocok buat harian touring, cocok buat tarikan bawah menengah, buat torsi. Jadi torsinya lebih dapat ketika banyak las-lasan seperti ini. Tapi kalau buat kompetisi, biasanya di sini loss, tidak ada las-lasan sama sekali. Paling las-lasannya cuma di sini sama di sini, loss. Kalau seperti ini harusnya ya, karena saya belum pernah coba juga. Harusnya kalau seperti ini karakternya adalah karakter putaran bawah menengah. Jadi enak buat torsi, stop and go enak, buat harian touring masih oke. Tapi kalau kalian mau kompetisi harusnya di sini loss. Ini kalau dari segi teori ya. Nanti kita cek gimana apakah benar atau enggak. Terus ke belakang ini dual stage, tipe yang dual stage alias dua plong seperti ini. Di sini ada las-lasannya. Kalau tipe SP sebelumnya itu di sini tidak ada Kalau tipe SP sebelumnya di sini tidak ada las-lasan, jadi loss. Itu biasanya buat kompetisi juga. Kalau seperti ini harusnya buat harian touring oke. Terus di sini diameternya, ukurannya chambernya atau perutnya ini adalah 40,5. 40,5 buat mesin standar gimana buang? Buat mesin standar, karbu standar sebenarnya masih oke. Tapi rekomendasinya adalah pakai 39 atau 40 kalau buat mesin standar, karbu standar. Kalau 40,5 saya kira kalian harus upgrade karburator ke 30 atau porting. Itu sarannya ya, teorinya seperti itu. Tapi nanti kita lihat dulu dengan mesin standar dan karbu 30 apakah cocok atau tidak. Nanti akan tak kasih kesimpulannya di akhir video. Ke belakang seperti ini juga masih ada las-lasan. Terus di sini juga ada seperti ini plat. Dan di sini stingernya adalah 28. Itu konfirmasi dari ownernya seperti itu. Jadi keseluruhan seperti ini, nanti kita tes gimana rasanya. Dari segi fisiknya sih oke, tapi performanya gimana nanti kita lihat di akhir video. Akan tak tes di Ninja RR saya, si Loreng Truenteng teng 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 mantap jiwa ini. Ini dilapisi clear ya. Dilapisi clear jadi lebih meling-meling, dan las-lasnya pun juga warnanya ada biru-birunya. Jadi dari segi tampilan oke banget. Ini dia kalajengking, beda dengan yang Cobra ataupun Super Cobra. Jadi kita lihat nanti ketika udah dipasang gimana perbedaannya. Nanti stepnya pakai footstep yang untuk knalpot Cobra. Terus nanti
chamber yang lama ini, Super Cobra yang saya pasang ini rencananya mau tak jual ya. Ketika cocok pakai ini mau tak jual. Buat kalian yang minat silahkan DM Instagram saya. Itu knalpotnya Celandai, perutnya 41, stinkernya 28. Ini harganya, kalau kalian mau beli chambernya aja itu harganya 550.000 untuk sekarang ya. Untuk nanti saya nggak tahu apakah naik atau enggak. Untuk harga sekarang 550.000. Kalau full system atau full set dengan silencernya itu 750.000 dengan silencer Almu seperti ini, baik yang hitam maupun yang silver seperti itu. Harganya 750.000. Kalau chambernya aja itu 550.000, sangat murah meriah dengan tampilan yang sangat-sangat racing look, mantap jiwa ini. Nanti performanya seperti apa kita lihat di akhir video. Oke, sekarang saya mau pasang knalpot ini di MJ86 di bengkelnya Abah Yadit. Nanti kita tes suaranya, kita tes performanya seperti apa. Oke, sekarang kita menuju ke bengkel Abah Yadit di Kelodran Colomadu, Karanganyar. Mantap jiwa. Knalpot sudah tercopot, GJR yang lama ini mau tak jual. Siapa yang minat meneruskan silahkan DM Instagram saya. Wis, harganya murah meriah. Nanti akan diganti dengan ini dia, New GJR Kalajengking. Wis, mantap. Oke, sebelum kita tes ride saya jelaskan dulu sedikit secara singkat mengenai knalpot GJR Kalajengking yang sudah terpasang di Ninja RR saya. Untuk modelnya seperti ini mirip-mirip dengan Cobra ya, tapi beda. Kalau Cobra itu biasanya dia naik dikit terus dia mundur ke belakang, lebih ke bawah. Kalau ini dia dari sini menukik ke atas. Seret. Ini yang dinamakan Kalajengking. Tapi untuk footstepnya ini masih bisa pakai footstep punyanya knalpot Cobra, tapi bentuknya memang beda. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, dia menukik ke atas, jebret. Sangar tenan. Terus kita bahas dari depan dulu. Dari depan, leherannya ini pakai Celandai dengan banyak las-lasan seperti ini. Ini memang ditujukan untuk torsi yang lebih maksimal, lebih spontan buat harian touring. Oke. Ini jaraknya dari knalpot dari leheran ke ban itu masih jauh tuh, 5 jari masih aman. Kalian pakai ban besar pun juga masih aman. Ketika saya pasang undercoil itu juga masih aman, tidak mentok. Terus ke bawah di sini juga masih jauh banget jaraknya, tidak mentok ke tanah. Oke, mungkin sekilas tampilannya seperti ini dari samping. Wih, sangar ya. Dia menukik ke atas. Terus dari belakang seperti ini. Wih, mantap jiwa bosku. Buat kalian yang mau order silahkan langsung cek di Instagramnya GJR Racing. Ini dia, jebret. Sekarang saya mau test ride knalpot ini, knalpot New GJR Kalajengking dengan Ninja RR saya si loreng treng-treng mantap jiwa. Oke, sekarang kita tes ride knalpotnya, mantap. Oke, kita panasi dulu saudara-saudara. Kita geber-geber dulu di sini seperti biasa di belakang rumah di persawahan. Kita geber-geber dulu sambil lihat knalpotnya lagi. Netral guys. Ini harus digeber-geber dulu.
tampilannya lebih yoi ya, lebih menukik ke atas. Sekarang kita tes ride sama Ninja RR saya si loreng teng 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 teng, mantap jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa. Oke, kita ke arah Klaten ya, tapi mungkin nanti nggak sampai Klaten, sampai Delanggu aja, terus putar balik lagi. Nggak kaduan. Jadi kesimpulan pertama itu buat RPM bawah menengah itu oke, tenaganya ngisi banget, karena dari segi bentuk knalpotnya juga seperti itu. Secara teori seperti itu. Jadi leherannya itu kan C-landa ya, leherannya C-landa terus banyak las-lasan. Jadi itu sangat membantu untuk torsi bawahnya, dapat banget. Jadi RPM bawah menengah oke, buat stop and go oke, tapi di tengahnya dia agak nahan. Ini antara dua faktor. Faktor pertama kemungkinan karena saya belum setting karbu. Ini karbunya ini settingannya masih settingan knalpot yang lama. Kemungkinan yang pertama itu. Kemungkinan kedua adalah ya karena karakter knalpotnya seperti ini. Mungkin karena dia dual stage ya. Kalau kalian tonton video saya dari awal tadi kan, ini bentuknya perutannya itu dual stage. Jadi ada dua sisi, ada dua bagian itu loh. Mungkin itu yang membuat tenaga tengahnya itu nahan dulu. Jadi harus kita geber sekalian biar tenaganya keluar gitu loh. Jadi enaknya buat putaran bawah dan atas, tengahnya agak nahan. Jadi kalau pakai motor dengan knalpot ini jangan setengah-setengah, kenceng sekalian atau pelan aja gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau nanti saya setting ulang karburator nggak tahu apakah masih nahan atau tidak. Sementara itu yang saya rasakan. Sekarang kita coba lagi buat stop and go. Semoga jalannya padat. Ini di daerah Pakis, saudara. Pakis itu masuk mana ya? Klaten ya. Bagi yang rumahnya sini silahkan komen di bawah. Wih. Pakis. Oke, kita buat nyelap-nyelip, saudara. Saya yakin enak. Karena dari tadi saya rasakan dia tenaganya buat. Ya, benar sekali, saudara. Jadi tenaga atau torsinya itu dapat banget. Enak buat kota-kota, buat touring masih oke. Masih oke. Mantap jiwa. Dari segi suaranya dia tetap gemerincing, tapi lebih adem gemerincingnya dibanding yang stainless. Karena ini bahannya kan galvanis ya, plat galvanis, jadi gemerincingnya lebih membulat, lebih empuk gitu loh. Wih, lebih empuk ini atau blang ya sing ngene iki pokoke. Mantap. Wih, buat saudara. Ini ditunjang dengan karbu PWK 30 CVO yang sangat jos gandos. Wih. Mantap jiwa, saudara. Ini bedanya dengan knalpot saya sebelumnya yang Super Cobra itu. Dia bawahnya agak kurang, jadi bawahnya itu kurang. Tapi kalau ini nendang, nendang ini bawah apa terbang. Terus pokoknya seperti itulah. Ini cocok buat kalian yang suka motoran dengan spontan. Jadi wood, yang tenaganya langsung keluar itu. Nah, ini cocok banget. Suara knalpotnya kan dengeran enggak ya? Karena halus banget ini. Saya copot filter, saya pasang filter jadi halus, tidak ngok lagi. Efek ngoknya udah hilang. Ngok. Sebenarnya itu bagus banget loh. Suara ngok-ngoknya itu khas itu. Tapi yo eman-eman mesinnya ya. Jadi saya khawatir kalau kotor itu, wah itu bahaya sekali. Buat karbu juga sering bersihin, buat blok silinder kotor juga bahaya. Jadi ya wis ngene wae lah. Nyari aman. Hey. Tuh, buat RPM atas masih masuk loh. Tapi tengahnya nahan, jadi kalian harus gas sekalian. Nah, itu langsung keluar tenaganya. Mungkin itu efek dari dua stage seperti itu. Jadi buat kota-kota, buat harian, buat touring itu masih sangat-sangat masuk sekali knalpot ini. Tampilannya oke, performanya pun juga oke. Ini saya sudah bisa konfirmasi ya. Performanya oke, sangat recommended buat kalian.
harganya murah meriah, produk lokal yang harus kita dukung supaya berkembang pesat. Tampilannya orang di sini lah, bagus. Ngejak balapan apa ya, ngejak balapan apa? Oke, jadi begitu ya kesimpulannya. Knalpot ini setelah saya coba itu recommended buat kalian, buat harian oke, buat stop and go di kemacetan oke, buat touring masih masuk, buat RPM atas masih masuk dengan harga yang murah meriah. Buat kalian yang mau beli langsung aja pesen ke GJR Racing, cari Instagramnya, knalpotnya dijamin jos gandos karena sudah saya rasakan sendiri. Begitu Pak D. Dari tampilannya pun juga oke, dia menukik ke atas. Dan knalpot saya sebelumnya yang Super Cobra itu tak jual ya. Buat kalian yang minat silahkan kalian DM Instagram saya @bojanimom. DM aja, bang berapa harga chambernya bang yang Super Cobra, tak kasih semuanya sampai bracket-bracketnya tinggal pasang guys. Jamin tinggal pasang, tampilannya jos gandos. Kalau untuk silencer kalian beli sendiri ya. Nah, silencernya itu murah loh. Silencernya itu harganya paling 300 ribuan. Tuh piye iki coy. Suara ya, suara. Woi, ninja yang ini gitu. Bisa nyelip bosku. Kita ngisi bensin dulu. Bang pimi apa bang motormu? Pertamax dong, Pertamax yang biasa wae. Regane mundak bang, ya ora masalah. Ya ninja kok wedi BBM mundak ya nganggo peletuk kae. Kita ngisi bensin dulu saudara-saudara. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, menjadi inspirasi modifikasi buat kalian yang nonton video ini. Oke, jangan lupa tonton terus video-video Bojanimom selanjutnya. Mantap.